dicariin gitu, ini anak didik saya tapi nggak pernah masuk di mata kuliah saya, itu sering. Itu kan konsekuensi kan, kita sudah masuk di organisasi, sudah ambil sumpah, ya kita harus bisa memilah waktu antara organisasi dan juga mata kuliah tersebut. Banyak juga joki kan, lah itu bisa kita pakai. Ya sekali 2 kali mah wajar-wajar aja. Wajar aja. Yang penting skripsinya jangan joki ya. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Rara di segmen SMA, yaitu skenario mahasiswa amatir. Nah, di sini sebelum kita masuk ke topik, kita udah ada narasumber kita, bintang tamu, yaitu boleh perkenalan Kak sebelumnya? Baik, perkenalkan, nama saya Salman dari program studi Hukum Keluarga Islam. Oke, jadi di sini Kak Salman, sekarang semester berapa Kak? Semester berapa yo? 6 kayaknya. Semester 6. Oke, berarti sama nih kita. Ya, sama semester 6. Oke. Di sini mungkin kita akan membahas mengenai Kak Salman sendiri nih, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Sebenarnya saya sudah demis dari organisasi internal, sekarang lebih ke ngopi nganggur gitu aja sih. Oh, ngopi nganggur. Yeah. Cuma sebelumnya emang ikut organisasi ya Kak? Iya, di internal. Iya, kalau boleh tahu organisasinya apa nih Kak? Kalau kemarin di internal itu HMPS, kebetulan menjabat sebagai wakil ketua umum juga di HMPS AKI. Ya. Oke. Nah, di sini kan Kak Salman seorang mahasiswa yang aktif ya, bisa dibilang tuh sebagai mahasiswa yang aktif ikut organisasi. Nah, mungkin di segmen kali ini kita akan bahas bagaimana sih strategi organisator tipsen di tip absen, karena mungkin dari banyaknya kesibukan kita sebagai seorang yang ikut organisasi ya. Yeah. Terus kan juga jadwal kuliah mesti banyak banget dan juga bentrok mungkin sama jadwal kuliah. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau lagi bentrok nih sama jadwal kuliah dan juga organisasi, kakaknya tuh lebih milih hadir buat di organisasi atau datang untuk ikut mata kuliah? Sebenarnya kalau kesibukan itu biasanya pada saat program kerja aja ya. Kalau rapat mungkin nanti bisa digeser di sore. Tapi kalau buat teman-teman yang ada rapat pada saat siang hari kemudian berbentrokan dengan mata kuliah, mungkin nanti bisa menghitung absennya. Misal di mata kuliah A ini absennya itu jatahnya berapa, terus nanti bisa diambil beberapa persen gitu aja. Oh gitu, jadi mungkin kebanyakan enggak ada bentrok ya Kak? Kalau program kerja ya, kalau rapat enggak. Kalau rapat kan bisa digeser di weekend ataupun malam ataupun sore hari kan. Biasanya kan mata kuliah itu sudah tidak ada. Oke, berarti lebih ini ya, maksudnya lihat kita tuh udah berapa sih titip absennya, maksudnya berapa sih apa tuh istilahnya kayak masuknya kosong berapa gitu, berapa gitu, terus kita ikut organisasi aja gitu mungkin. Oke, selanjutnya kalau mungkin nih, biasanya kalau Kak Salmani mau titip absen ke teman, biasanya tuh ada nggak sih 1 atau 2 orang yang biasanya jadi penyelamat buat aku tolong titip absennya ya, nggak ikut mata kuliah ini gitu, pernah nggak? Kalau titip absen kemudian misal nggak masuk terus bilangnya masuk, kebetulan nggak pernah. Kalau bilang izin ada acara itu sering sih kayak gitu. Ya kan mau nggak mau kan. Kalau seperti itu kan konsekuensi kan. Kita sudah masuk di organisasi, sudah ambil sumpah, ya kita harus bisa memilah waktu antara organisasi dan juga mata kuliah tersebut. Oke. Terus pernah nggak sih kejadian tuh dosennya tahu atau bahkan manggil nama tapi orangnya nggak ada gitu? Sering sih, bahkan itu DP aku sendiri. Saya pernah dicariin gitu. Ini anak didik saya, tapi nggak pernah masuk di mata kuliah saya, itu sering. DPA saya pada saat semester kemarin dan juga sekarang ini ngajar lagi dan sering dicariin kayak, oh ini sebenarnya anak ini gini-gini kok, tapi jarang masuk kuliah, kenapa ya gitu? Sering sih. Sering. Jadi sering ya bisa ditanyain. Iya sering juga. Kok nggak ada orangnya gitu. Oke, terus menurut kakak sendiri tuh titip absen itu kan wajar nggak sih di dunia kita di mahasiswa tuh, wajar gak sih titip absen gitu? Kalau misal titip absennya itu gara-gara males masuk kuliah, ya nggak wajar sih. Kalau misal ada kegiatan, misal lomba atau apa, ya kan anak-anak itu nggak semua itu di bidang akademik ya. Ada yang di luar mungkin di UKM ataupun yang lainnya itu boleh sih, karena memang harus menyesuaikan bakat juga kan. Nggak mungkin kita harus terus-menerus di bidang akademik, mungkin seperti itu sih. Oke. Selama ini kan mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang jadi wakil ketua HMPS ya Kak? Yeah. Jadi wakil ketua HMPS, mungkin gimana sih Kak cara menyeimbangkan waktu kita ketika mungkin jadwalnya tuh lagi bentrok sama
kuliah, terus di organisasi itu juga ada proker ataupun rapat-rapat gitu. Sementara di tugas kuliah itu banyak banget yang harus kita kerjain. Mungkin gimana sih Kak cara bagi waktu supaya kita itu tahu mana yang dikerjakan dulu dan mana yang bisa kita sampingkan dulu? Ya kalau sekarang kan zaman sudah maju, mungkin banyak juga joki kan, lah itu bisa kita pakai. Kita ada jasa joki, Ya, tugasnya kita joki aja. terus kita ikut kegiatan, nggak apa-apa kan seperti itu. Ya, sekali 2 kali mah wajar-wajar aja. Wajar ya? aja. Yang penting skripsinya jangan joki ya. Enggak dong. Anu, astagfirullah. Gitu. Jadi mungkin wajar ya kalau kita mengesampingkan mungkin tugas kuliahnya kita jogiin dulu, tapi kita ikut di organisasi. Nggak gitu. apa-apa. Yang penting tugasnya nanti dipelajari juga, biar paham. Oke. Terus kalau bisa milih balik ke semester awal, mungkin Kak Salma sendiri ngerasa nggak sih kalau ya seharusnya dulu aku nggak ikut organisasi apa gimana, jadi waktunya itu kebagi atau gimana gitu? Enggak sih, kebetulan karena memang kuliah kan ya wis gitu, kuliah monoton aja kan. Masuk kelas, keluar kelas, ya wis nyari selingan aja biar nggak bosen gitu aja kok. Nggak ada penyesalan sih. Kalau masuk organisasi malah mungkin Justru bisa nambah pengalaman nah, ya, teman betul ya. itu, ya. Mungkin dari bincang-bincang singkat kita kali ini kita tuh menemukan titik di mana sebagai mahasiswa yang mungkin sibuk dengan organisasi, kita wajar juga guys kalau mau joki tugas ya. Wajar sih. Ya, asalkan kita juga tetap mempelajari isi dari tugas yang kita jokiin tadi gitu. Oke, mungkin itu tadi yang bisa aku sampaikan buat segmen kali ini. Terima kasih buat Kak Salma yang udah Sama-sama. meluangkan waktunya. See you di segmen SMA selanjutnya. Bye-bye.